Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat ini. Sebelum saya mulai, marilah kita mulai dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, saya ucapkan selamat kalian telah bergabung di MTSN 4 Kediri. Mudah-mudahan selama belajar di MTSN 4 Kediri mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Perkenalkan, nama saya Bu Eliana yang akan menyampaikan pembelajaran di musim pandemi serta program dan jadwal pembelajaran di MTSN 4 Kediri. Anak-anakku, COVID-19 telah mewabah di belahan bumi, tak terkecuali di Indonesia. Oleh karena itu, sistem pendidikan pun mulai mencari inovasi-inovasi baru, di mana yang dulu belajar mengajar bisa bertatap muka, anak-anak bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru, langsung bisa bertanya, tapi sekarang harus melalui daring. Untuk itu, di MTSN 4 Kediri nanti dalam pembelajaran ada beberapa metode yang akan dipakai oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama yaitu project based learning, yang akan saya jelaskan selanjutnya. Yang kedua yaitu melalui daring methods. Yang ketiga luring methods. Yang keempat home visit methods. Yang kelima integrated curriculum. Dan yang keenam blended learning. Untuk itu, yang pertama yaitu Bapak Ibu guru mungkin ada yang memakai project based learning dalam pembelajarannya. Project based learning ini bertujuan untuk melatih kalian berkolaborasi dengan teman, bergotong royong, dan menimbulkan empati dengan sesama atau merasa seperjuangan dengan sesama. Dalam project based learning ini akan dibentuk kelompok-kelompok kelinci belajar untuk mungkin kalian akan melaksanakan tugas dari Bapak Ibu guru yang berupa eksperimen atau proyek tertentu atau membuat inovasi-inovasi tertentu. Dalam hal ini jangan lupa harus tetap kalian jaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Yang kedua yaitu ada Bapak Ibu guru yang menggunakan daring methods. Daring ini terutama digunakan pada zona merah yang sekarang ini telah melanda di daerah kita. Daring methods ini memanfaatkan jaringan online. Jadi kalian harus kreatif menggunakan jaringan ini sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai kalian menggunakan jaringan ini untuk hal-hal yang kurang baik dan tidak senonoh. Jadi kalian bisa membuat kreatif, inovatif, ide-ide yang baik untuk membuat konten-konten kecil tentang pembelajaran yang bisa bermanfaat. Gunakan barang-barang di sekitar kita untuk membuat konten. Misalnya dalam pelajaran matematika, kalian bisa menggunakan barang-barang tertentu yang berbentuk balok. Kalian bisa uraikan, membuat konten tentang pelajaran matematika. Yang ketiga ada luring methods. Luring methods ini artinya adalah di luar jangkauan. Jadi pembelajaran itu dilakukan secara tatap muka dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Jadi anak-anak disetting tetap jaga jarak dengan waktu yang terbatas. Otomatis Bapak Ibu guru juga pembelajarannya juga terbatas.
Hal ini bisa dilakukan kalau daerah kita sudah daerah zona kuning atau zona hijau. Yang keempat yaitu home visit methods. Home visit method ini yaitu pembelajaran yang diadakan dengan cara Bapak Ibu guru datang ke rumah kalian dalam waktu tertentu untuk memberi pelajaran materi-materi yang dikiranya sulit yang harus disampaikan kepada kalian di rumah kalian masing-masing pada waktu tertentu untuk mencari tahu apa kesulitan yang kalian dapati dari pelajaran itu. Yang kelima yaitu integrated curriculum. Integrated curriculum ini dilakukan apabila ada satu materi bisa dilaksanakan oleh beberapa mata pelajaran. Contohnya bahasa Indonesia berkolaborasi dengan prakarya dan bahasa Inggris, atau hanya 2 mata pelajaran saja. Hal ini dikarenakan materi yang sama, mungkin Bapak Ibu guru memberikan tugas yang saling berkaitan. Misalnya 3 mata pelajaran tadi. Di bahasa Indonesia, Bapak Ibu guru mengajarkan tentang bagaimana membuat perencanaan membuat jus jeruk. Di prakarya, bagaimana kalian mempraktekkan pembuatannya. Di bahasa Inggris, kemungkinan rencana pembuatan jus jeruk itu dibahasa Inggriskan. Jadi namanya integrated curriculum. Mungkin juga nanti akan diadakan seperti itu oleh Bapak Ibu guru. Yang terakhir yaitu blended learning. Blended learning ini adalah menggunakan 2 pendekatan metode sekaligus. Dalam metode ini selama daring bisa bertatap muka, misalnya dengan video conference. Jadi kalian bisa langsung bertanya jawab dengan Bapak Ibu guru walaupun dengan cara daring, atau mungkin juga dengan Zoom meeting. Itulah mungkin beberapa pembelajaran yang akan diadakan oleh Bapak Ibu guru. Untuk program pembelajaran dan jadwal pembelajaran di MTS 4 itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, program pembelajaran kita yaitu menggunakan kurikulum darurat, di mana setiap mata pelajaran akan diajarkan berdasarkan KD esensial, karena kita masih pada masa pandemi, yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Dari mata pelajaran nanti, setiap mata pelajaran akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru apa saja materi yang selama kalian belajar di kelas 7. Untuk itu perlu dicatat, kalian siapkan pulpen, buku, karena ini sangat-sangat penting. Mata pelajaran kelas 7. Mata pelajaran kelas 7 itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok A. Kelompok A itu ada pendidikan agama yang terdiri dari Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan SKI. Kemudian ada kemudian dilanjutkan dengan PPKN atau PKN. Yang keenam bahasa Indonesia, bahasa Arab, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Kelompok A ini ada 11 mata pelajaran. Tolong diingat, ini penting. Kemudian kelompok B, materi-materinya terdiri dari seni budaya, PJOK atau pendidikan jasmani dan kesehatan. Yang ketiga prakarya. Yang keempat bahasa daerah yaitu bahasa Jawa. Yang kelima TIK. Yang keenam pramuka. Yang ketujuh BK. Jadi kalian nanti selama di kelas 7 itu akan mendapatkan 18 materi pembelajaran. Jadi harus benar-benar disiapkan, fisiknya harus dijaga terus-menerus. Program yang kedua yaitu insya Allah, karena kita masih zona merah, maka yang akan kita gunakan nanti adalah metode daring. Metode daring ini bisa memakai wadah. Yang pertama itu e-learning,
nanti akan dijelaskan oleh Bapak IT tentang e-learning itu apa. Kalian di situ nanti akan bagaimana cara masuknya ke e-learning. Terus di situ ada materi pembelajarannya. Bapak Ibu guru kalau memiliki tugas itu ada di situ. Terus kalau anak-anak bisa mengupload tugasnya, bagaimana cara mengirim tugas ada di situ, semuanya lengkap, absensi juga lengkap. Kalian bisa memilih materi apa hari ini, di situ ada. Kemudian ada juga yang menggunakan classroom. Ada Bapak Ibu guru yang menggunakan classroom, yaitu satu kelompok belajar, kalian semua masuk di classroom itu. Terus nanti juga hampir sama dengan e-learning, ada materinya, ada soal-soal yang harus dikerjakan dan harus dikirim kemana, itu ada di situ. Yang ketiga itu ada Bapak Ibu guru yang menggunakan Google Form. Bentuk Google Form ini biasanya banyak digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk soal-soal latihan, itu menggunakan Google Form. Jadi kalian nanti harus mulai sekarang harus belajar mencari apa itu Google Form, apa itu Classroom, apa itu e-learning. Yang keempat adalah quizzes. Mungkin juga materi daring ini bisa menggunakan quizzes. Ada sebagian Bapak Ibu guru nanti yang menggunakan quizzes untuk mengerjakan soal-soal. Jadi kalian bisa bermain game dengan mengerjakan soal-soal mata pelajaran tertentu. Yang kelima yang sudah tidak asing lagi yaitu WhatsApp. Bapak Ibu guru juga ada yang menggunakan WhatsApp dalam materi pembelajarannya. Jadi itu mungkin metode daring yang akan digunakan di MTSN 4. Jadi mulai sekarang kalian harus mencari tahu di Google apa itu e-learning, Classroom, Google Form, quizzes, dan WhatsApp. Program yang ketiga yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran selama 1 tahun di kelas 7 itu, kalian akan mendapatkan penilaian atau evaluasi dari Bapak Ibu guru. Apa saja yang dievaluasi? Yang pertama yaitu segi kognitif, yaitu recall atau daya ingat kalian. Setelah kalian mendapatkan materi, kalian akan diberi soal-soal. Nah, bagaimana daya ingat kalian untuk menjawab soal-soal tersebut? Itu dinilai dalam bentuk nilai kognitif namanya. Yang kedua, psikomotorik. Psikomotorik adalah skill atau keterampilan kalian. Setelah kalian mendapatkan materi, bagaimana kalian bisa mempraktekkan materi itu di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya dalam pelajaran fikih, kalian mendapatkan materi tentang tata cara berwudu. Bagaimana keterampilan kalian setiap harinya dalam berwudu? Apakah sudah betul? Apakah sudah sempurna? Nah, itu akan, misalnya Bapak Ibu guru nanti akan memberi tugas buat contohkan cara berwudu yang baik. Kalian membuat video, dikirim ke Bapak Ibu guru. Itu nanti mendapatkan nilai di bidang psikomotorik. Yang ketiga yaitu afektif atau sikap. Kalian nanti juga dinilai sikap kalian. Bagaimana kalian dalam pembelajaran. Semuanya akan dinilai oleh Bapak Ibu guru dari masing-masing mata pelajaran. Misalnya kalian dalam pembelajaran itu sikapnya antusias, biasa saja, atau malas. Atau yang kedua, bagaimana respon kalian? Setelah Bapak Ibu guru memberi materi, terus memberi soal, bagaimana responnya? Cepat tanggap, atau diabaikan, atau biasa saja, itu juga akan dinilai. Yang ketiga, sikap kalian setelah mendapatkan soal, apakah cepat dikerjakan, atau dibiarkan sampai berlarut-larut, itu juga menjadi dasar penilaian sikap. Jadi ingat, kognitif, psikomotorik, dan afektif. Penilaian ini nanti
akan dilaporkan dalam laporan hasil belajar yang biasa kita kenal dengan istilah rapot. Dalam 1 tahun untuk anak reguler khususnya itu rapot ada 4 macam. Jadi kalau anak unggulan itu lebih dari 4. Tapi kalau anak reguler itu ada 4 macam. Yang pertama itu rapot PTS. PTS ini di tengah-tengah semester kalian akan mendapatkan hasil belajar nilai kalian selama 3 bulan. Yaitu ada PTS ganjil dan PTS genap. Kemudian dalam 1 semester ada rapot PAS, penilaian akhir semester, yang biasa diadakan di bulan Desember. Itu namanya rapot PAS ganjil. Ada juga rapot PAT atau penilaian akhir tahun yang akan dilaksanakan di bulan Juni atau rapot semester genap. Nah, untuk itu dalam rapot nanti juga ada absensi kalian. Di setiap mengikuti materi pelajaran, kalian akan diabsen oleh Bapak Ibu Guru mapel masing-masing. Kemudian Bapak Ibu Guru nanti akan melaporkan kepada wali kelas. Jadi wali kelas akan mengetahui sejauh mana kamu tidak masuk atau berapa hari kamu tidak masuk. Nanti wali kelas akan melaporkan ke BK. Kalau kalian masuknya itu sering tidak masuk, maka akan diadakan pemecahan masalah. Kenapa kok tidak masuk? Ada masalah apa? Nah, itu nanti insya Allah akan diadakan home visit atau mungkin pemanggilan dari orang tuamu. Jadi walaupun kita daring, absensi harus tetap ada. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, untuk jadwal pembelajaran nanti akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Jadi setelah kalian mengikuti matsama ini, kalian akan mendapatkan jadwal pembelajaran dalam 1 minggunya. Kemudian anak-anakku, waktu pembelajaran kita akan mengadakan pembelajaran yaitu 6 hari dalam 1 minggu, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pelajaran dimulai dari jam 7 sampai jam 12.30. Jam 7 sampai jam 8 kalian akan diadakan kegiatan keagamaan. Contohnya, mulai jam 7 kalian harus sudah siap duduk manis di depan HP atau laptop, persiapkan. Kemudian kalian mulai dengan sholat duha di rumahnya masing-masing. Setelah sholat duha, kalian berdoa untuk memulai pelajaran. Setelah itu jam 8, siapkan materi apa pada hari itu. HP harus di-on-kan, kuota harus ada, dan mulai pelajarannya. Jangan sampai kalian gunakan untuk yang hal yang lain-lain. Jadi setiap hari jam 7 sampai 12 harus siap di depan HP. Siapkan buku-buku yang dibutuhkan hari itu. Kemudian khusus hari Jumat itu hanya jam 7 sampai jam 11. Dan setiap harinya insya Allah materi pelajaran itu ada 3 mapel. Anak-anakku semuanya, itulah yang bisa saya sampaikan. Terakhir, pesan saya tetap protecting, yaitu jaga kebersihan, terutama kebersihan diri dan lingkungan. Kebersihan diri, mandi setiap hari, gosok gigi jangan lupa. Terus untuk lingkungan, buang sampah pada tempatnya. Mudah-mudahan corona ini segera berlalu dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya.
Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.